aku ini diutus, kata Nabi SAW, was-sa'atu kahatain. Sementara kiamat dengan jaraknya aku diutus hanya seperti ini. Tembok yang menghalangi dan membatasi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil dibobol dan dijebol. Sekarang lubangnya sudah seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih rahasia besar ada di balik pengkajian akhir zaman? Rahasia besarnya adalah ana, antum, anda, kita semua akan menjadi manusia yang sangat menghargai waktu, yang sangat menghargai hidup, yang sangat menghargai setiap peluang dan kesempatan yang ada. Lalu kita ada di pentas itu dalam bentuk tampilan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin katakan cocok logi itu adalah sesat, maka sahabat sudah melakukannya. Ibnu Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari, aku mendengarkan kata-kata dari guruku, yaitu Abdullah bin Abbas, di depan kami semua, depan murid-murid. Semalaman saya tidak bisa tidur, kata Abdullah bin Abbas. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau berkata, karena saya melihat ada bintang berekor melesat di langit menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukralah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Ibarallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Ibarallah, marilah kita pertama sekali mengucapkan pujian dan syukur yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat pujian dan syukur yang dijaga Rasulullah kepada kita. Kita baca, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu, spesial untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita hadiahkan salawat dan salam untuknya. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Para sahabat dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai manusia terbaik yang pernah Allah munculkan di permukaan bumi ini. Seluruh para sahabat ini tanpa terkecuali Allah gelari mereka dengan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka seluruhnya. Seperti juga di ayat yang lain Allah berfirman, radhiyallahu anil mu'minin. Allah meridhai seluruh orang-orang beriman. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Saudara dan sahabat tercinta, mereka adalah manusia biasa seperti kita-kita. Tetapi yang luar biasa pada mereka, yang menyebabkan mereka unggul dan dinyatakan keunggulan mereka oleh Sang Pencipta alam semesta, Allah Rabb, Zat dan Ilah yang kita ibadahi,
mengakui mereka adalah manusia-manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik yang pernah dihadirkan untuk manusia. Allah, ada apa dengan mereka? Kalau memang mereka manusia biasa, kita manusia. Seperti halnya para sahabat. Dan tidak seluruh sahabat itu orang Arab sepenuhnya. Ada juga sahabat itu orang-orang luar Arab. Dan sekali lagi, mereka tidak pernah tersentuh oleh sekolahan resmi. Nggak pernah masuk PAUD. Tidak pernah masuk TK. Tidak pernah mereka SD-SD-an. Tidak ada mereka mencoba apa yang namanya pendidikan SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi S1, S2, S3. Nggak ada gelar doktor, tidak ada gelar profesor. Tetapi di tangan mereka wajah dunia berubah. Di tangan mereka dua peradaban yang saat itu memimpin dunia. Peradaban timur yaitu Persia dan peradaban barat yaitu Romawi yang sudah ratusan tahun lamanya memimpin. Bahkan ada ribuan tahun menguasai dunia. Di tangan para sahabat ini digulung dan ditundukkan. Lalu Islam akhirnya berkuasa penuh dengan penuh wibawa dan keindahan. Apa sebenarnya rahasia? Kok para sahabat memiliki power yang begitu dahsyat dan luar biasa? Saudara dan sahabat tercinta, ketika kita baca dan terus kita amati iman para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka manusia tak tertandingi, memiliki sumber energi dakhili batini yang tiada taranya. Iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini digenjot terus dan terus disegarkan lagi dan lagi dengan iman pada hari akhirat. Coba kita perhatikan di banyak ayat dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala mendampingkan setelah amanu billah, pasti di belakangnya wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi para sahabat sampai pada final pemahaman bahwa hidup ini adalah karena Allah. Hidup ini hanyalah demi dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup ini akan pulang kepada Allah. Dunia ini bukan tempat hidup. Dunia ini adalah tempat numpang tinggal sementara atau tempat di mana kita diuji sesaat lalu kembali kepada Allah. Nah, iman mereka tentang kembali kepada Allah adalah sebuah keimanan yang sangat mutlak. Ini adalah rahasia kenapa mereka luar biasa dalam bertindak berbuat. Kenapa mereka totalitas. Kok bisa mereka hidup betul-betul berprestasi dan bermanfaat. Kenapa bisa? Padahal sekali lagi mereka bukanlah orang-orang yang kutu buku. Bukanlah orang-orang yang memiliki teknologi dengan dunia canggih, ada internetnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi mereka menguasai dunia ini. Sebagaimana insya Allah pasti di akhirat mereka adalah para penguasa di dalam surga Firdaus Allah. Saudara dan sahabat tercinta, apa yang menjadikan mereka begitu hebat? Amanu billah wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Tentang hari akhirat, seluruh para sahabat memiliki sebuah warna yang hampir sama. Keyakinan para sahabat dan pemikiran mereka bahwa hari akhir akan terjadi di masa hidup mereka. Di waktu mereka itu hidup di dunia. Saat itu seluruh sahabat di mana-mana saja mereka berada, mereka pasti berbincang-bincang tentang hari akhirat. Dimulai dari kapan nih kiamat? Apa saja tanda-tanda kiamat? Sudah muncul belum? Apa yang sudah muncul? Wow, Masya Allah kalau begitu ini sangat dekat. Karena ini Nabi SAW berkata kepada mereka semuanya, Bu'istu ana, aku ini diutus, kata Nabi SAW, wassa'atu kahatain. Aku ini diutus, sementara kiamat dengan jaraknya aku diutus hanya seperti ini. Fa'asyara, lalu Nabi mengisyaratkan ke arah langit, antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, ya, mengisyaratkan ke arah langit, lalu Nabi membuat jarak sedikit. Ketika Nabi menyatakan pernyataan-pernyataan seperti ini, maka tidak ada gambaran lain dari para sahabat kecuali adalah
seperti orang yang meyakini bahwa setelah ujian pasti akan keluar hasil. Nah, orang udah dekat, kapan ini? Kapan ini? Berapa hari lagi? Ya, ibaratnya seperti itu. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kejadian-kejadian yang seolah-olah itu menggambarkan akan terjadi di zaman mereka. Seperti Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya semua, malam tadi aku bermimpi. Ya, malam tadi aku bermimpi, di mana Allah memperlihatkan kepadaku tembok yang menghalangi dan membatasi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil dibobol dan dijebol. Sekarang lubangnya sudah seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti ini lubangnya. Udah bisa ngintip orang yang ada di balik tembok itu menuju keluar sana. Nah, tembok Ya'juj dan Ma'juj ini dibangun oleh yang mulia Zulkarnain yang agung. Di mana tembok ini barulah akan runtuh dan Ya'juj Ma'juj akan keluar membungkusi bumi. Saat itu tidak ada kekuatan apapun di muka bumi bisa bertahan. Digulung dan dihabisi seluruhnya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu di antara tanda-tanda besar kiamat. Sementara Nabi berkata, udah berlobang sebesar ini. Apa yang muncul dalam hati, dalam benak, dalam dada para sahabat? Yang muncul adalah, wah, sudah begitu dekat. Ya Allah, sudah begitu dekat. Begitu ya. Saudara dan sahabat-sahabat tercinta. Apalagi ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ayat 63. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini firman ini berangkat dari adanya atau banyaknya para sahabat-sahabat bertanya-tanya. Bahkan orang-orang yang luar para sahabat pun datang untuk bertanya, kapan sebenarnya kiamat? Karena Nabi selalu cerita tentang akhir zaman, tentang kejadian di padang mahsyar, tentang kiamat, tentang Nabi cerita terus. Dengan gaya dan bahasa seolah-olah itu sebentar lagi. Akhirnya orang-orang pada nanya, pastinya kapan? Bulannya, tahunnya, kalau perlu harinya, kapan? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kejadian kapan kiamat itu terjadi. Ya, orang bertanya kepada engkau. Qul innama ilmuha, katakan, jawablah hai Muhammad. Innama, hanya saja ilmuha, yang memiliki ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu indallah. Hanya Allah ya yang benar-benar persis tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apakah engkau tahu wahai Muhammad? Boleh jadi kiamat itu sudah sangat dekat. Boleh jadi kiamat itu sudah sangat dekat. Al-Ahzab ayat 63. Di ayat yang lain Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Kiamat benar-benar sudah sangat mendekat. Dan buktinya bulan telah terbelah. Bulan telah terbelah itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Hadirin, sahabat yang tercinta. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa para sahabat itu benar-benar terpancing dan sangat yakin karena Nabi punya retorika bahasa spesial. Sekali lagi, seolah-olah retorika bahasa itu menggambarkan suasana di mana merekalah yang akan menyelami kejadian-kejadiannya. Mereka lah yang mengalami event demi eventnya. Dan waktunya adalah di waktu mereka masih hidup. Seperti kata Nabi tadi yang sudah kami bacakan, bu'istu anna wasa'atu kahataini, dan seterusnya. Aku ini diutus, sementara jarak antara aku dengan kiamat hanya seperti ini, kata Nabi. Dan di hadis yang lain Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, saat aku ini diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, ya, di usia beliau 40 tahun. Aku mendengar Jibril menyampaikan kepadaku bahwa malaikat Israfil. Siapa malaikat Israfil? Yang punya tugas sejak dia awal diciptakan, satu saja tugasnya, yaitu meniup sangkakala, pertanda kehancuran alam semesta. Ya, di mana alam semesta ini ada di dalam sangkakala tersebut.
Tak terbayangkan oleh kita betapa besar dan gagahnya malaikat Israfil ini. Ya, ini baru makhluk ciptaan Allah. Jadi, ketika aku diutus, kata Rasulullah SAW, aku dengar Jibril menyampaikan informasi, malaikat Israfil langsung meletakkan pangkal terompet sangkakala ke dalam mulutnya. Lalu matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy Allah Subhanahu wa taala, menunggu aba-aba kapan ini akan ditiup. Allahu Akbar. Betapa perkasa ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ada dalam terompet, dan pangkal terompet itu dimasukkan ke mulutnya. Dengan tiupannya semuanya berbenturan, semuanya hancur, dan segala macam hal yang maha mengerikan terjadi dalam satu waktu. Itulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kata Rasul, sejak aku ini sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil meletakkan pangkal trompetnya ke dalam mulutnya, dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Apa ini maksudnya, saudaraku? Sekali lagi, benar-benar suatu gambaran yang tidak bisa diambil dari gambaran yang lain, kecuali hanyalah kiamat sebentar lagi. Itulah gambaran yang dipahami oleh seluruh para sahabat, saudara dan sahabat tercinta. Ini nampak dalam refleksi hari-hari mereka ketika para sahabat masih hidup, di mana menggambarkan sebuah keyakinan pasti kiamat itu terjadi di masa mereka. Contoh, kita tahu urutan kejadian tanda besar kiamat itu ada 10. Ini yang kita imani bersama, dan ini yang disepakati oleh seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in, dan insya Allah sampai hari kiamat, 10 tanda besar kiamat mengawali sebelum kehancuran alam semesta ini. Yaitu terjadinya dukhan yang menyelimuti bumi. Kemudian yang kedua yaitu turunnya, keluarnya atau lepasnya, munculnya Dajjal la'natullah alaih. Lalu yang ketiga, Allah turunkan Nabi Isa dari langit dunia. Salah satu misi terbesarnya membunuh Dajjal la'natullah alaih. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu munculnya, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang keenam, keluarnya binatang raksasa yang disebut dengan Dabbatul Ardi, ya. Kemudian yang ketujuh, berhembusnya angin lembut yang mematikan seluruh orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kematian serentak. Angin lembut ini sejuk, baunya wangi kesturi, sumbernya dari Yaman. Kemudian yang kedelapan, tenggelamnya seluruh daratan bumi sebelah timur. Tenggelam. Lalu yang ke-9, tenggelamnya seluruh daratan bumi sebelah barat. Kemudian yang ke-10, keluarlah api raksasa dari perut bumi Yaman yang setinggi-tinggi gunung dan menyebabkan manusia yang masih hidup lari berkumpul seluruhnya di negeri Syam. Dan yang ke-10, ketika seluruh manusia sudah kumpul di negeri Syam, ya, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Suriah hari ini, barulah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. 10 tanda besar kiamat ini, saudaraku, kita hanya diizinkan oleh Allah menjalani, mengalami, menyaksikannya 7 saja, ya, yaitu sampai ke Allah wafatkan seluruh orang beriman dari umat Nabi Muhammad secara serentak. Nah, tentang masalah 10 tanda besar kiamat ini, di masa sahabat, keyakinan para sahabat, saking yakinnya mereka kiamat sangat dekat, sampai-sampai mereka ada di tingkat mengawasi yang 7 ini, yang mana yang sudah terjadi. Contoh, Ibnu Sayyad. Antum, saudara dan sahabat tercinta, silakan tanya. Ulama manapun yang mengkaji tentang akhir zaman, para ahli hadis manapun yang antum datangi dan tanyakan kepadanya, tidak ada yang tidak kenal dengan hadis Ibnu Sayyad. Siapa itu Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Nabi Muhammad dia, dan dia tidak mau sekali saja bergabung, duduk-duduk bersama dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad, enggak mau. Tapi dia bagaikan mata-mata yang selalu memata-matai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini orang ditugaskan untuk mengincar Nabi, untuk membunuh Nabi. Ya, tapi dia tidak menunjukkan gelagat melakukan keburukan, kejahatan. Hanya saja dia ini terus mengawasi Nabi Muhammad dari jarak yang semua sahabat bisa tahu. Ya, ada Ibnu Sayyad tuh, ada Ibnu Sayyad. Uniknya, para sahabat banyak yang yakin bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ada apa?
Kok bisa-bisanya para sahabat meyakini Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Begini ceritanya. Satu, Nabi sudah menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal. Dan ciri-ciri itu hampir-hampir ada pada orang ini, Ibnu Sayyad ini. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan kemampuan Dajjal. Ya, kemampuan Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad ada pada dirinya kemampuan zahir yang benar-benar tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa seperti dia. Dia mampu berkelebat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bagaikan kilat. Pindah-pindah sesuka hatinya. Kalau kita lihat dalam film Tom and Jerry, ya kayak si Tom ngejar dan untuk nangkap si Jerry, ya. Jerry juga hilang-hilang begitu, seperti memiliki kemampuan teleportasi. Dan Ibnu Sayyad punya kemampuan itu. Jadi suatu ketika Nabi SAW dengan Umar bin Khattab dekat kebun, ya, dekat sebuah kebun kurma, sedang ngobrol-ngobrol, dia bincang. Umar tahu ada Ibnu Sayyad sedang mengintai dari balik salah satu batang pohon. Lalu Umar menghunus pedangnya. Nabi berkata, ada apa? Ya Rasul, saya lihat ada Ibnu Sayyad. Ya, saya lihat ini ada orang di sini. Nabi melihat Ibnu Sayyad memang. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan saya membunuhnya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, kalau itu memang Dajjal, engkau bukan lawannya. Engkau tak akan mampu mengatasinya. Dia bukan tandinganmu. Tapi kalau itu bukan Dajjal, untuk apa bagi engkau membunuh orang? Coba lihat bahasa Nabi juga unik, ya. Apa salahnya Nabi langsung saja menukas atau menepis, Umar, itu bukan Dajjal. Dajjal nanti datang di akhir zaman. Apa salahnya Nabi berkata begitu? Tapi Nabi tidak menidakkan bahwa itu adalah Dajjal menurut persangkaan Umar. Dan Nabi juga tidak mengiyakan. Tapi bahasa Nabi adalah, kalau itu memang Dajjal, kau bukan lawannya. Kalau itu adalah Dajjal, kau bukan lawannya. Kalau itu bukan Dajjal, untuk apa bagimu membunuh orang? Ya. Jadi saudara dan sahabat tercinta, sampai Nabi Muhammad meninggal, lalu Abu Bakar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah radhiyallahu anhum, dan Umar menjadi khalifah, ya. Umar hari-hari menjelang dia akan meninggal dunia masih berkata begini, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Umar, sekelas Umar, sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saudara, Dajjal itu tanda besar kiamat. Dukhan, Dajjal. Dajjal tanda besar kiamat. Kalau Umar, orang yang punya keimanan sebegitu hebatnya, bahkan Nabi bersabda, andai kata ada lagi sosok manusia yang boleh dan berhak menjadi Nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Kecerdasan, kepintaran, kehebatan, dan kelayakan figur yang satu ini untuk menjadi manusia besar yang hebat. Imannya dahsyat. Sekelas Umar saja yakin Dajjal sudah muncul di zamannya, yaitu Ibnu Sayyad ini. Nah, menjelang meninggal, Umar berkata, saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata keyakinan Umar bukan sendirian beliau. Bunda Aisyah juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bunda Sofiyah juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal, ya. Tidak sedikit sahabat-sahabat senior yang yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Baik, itu contoh satu, ya. Mereka mengambil hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat itu, dan mereka aplikasikan untuk zaman mereka hidup. Atau kalau bahasa orang sekarang dicocok logikan, ya. Para sahabat ini mulai mengamalkan amalan cocok logi. Ini hadisnya begini, ini ada yang agak mirip. Lalu mereka mencocok-cocokkan ke situ. Ya. Dan itu dibawa oleh sahabat sekelas Umar bin Khattab sampai beliau meninggal dunia, keyakinan ini. Banyak sahabat-sahabat Nabi sekelas Bunda Aisyah, Sofiyah, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi memiliki keyakinan bahwa ini adalah Dajjal sampai mereka meninggal. Apakah ada yang salah atau ingin kita katakan para sahabat itu salah akidah mereka? Kok bisa-bisanya mereka mencocok-cocokkan atau melakukan praktek cocok logi, ya, antara tanda-tanda kiamat yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan fenomena yang agak mirip-mirip kejadiannya. Kok bisa-bisanya?
Kalau ingin kita katakan para sahabat sesat, maka mereka tidak layak mendapatkan pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia terbaik. Oke? Tapi ternyata itu bukti bahwa setiap mereka sangat yakin kiamat itu sudah sangat dekat. Ini buktinya, dajjalnya sudah mulai Allah nampakkan. Allahu Akbar. Baik saudaraku. Terakhir kita ingin sampaikan bahwa sesungguhnya suatu kejadian. Ibnu Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari, Ibnu Mulaikah punya guru namanya adalah Abdullah ibnu Abbas, sahabat junior Nabi Muhammad SAW, yang Nabi menobatkannya sebagai mufassiru hadhil ummah, ahli tafsir Qur'annya umat ini, yaitu Ibnu Abbas. Jadi apa kata Ibnu Mulaikah bercerita? Aku mendengarkan kata-kata dari guruku, yaitu Abdullah bin Abbas, di depan kami semua, depan murid-murid. Semalaman saya tidak bisa tidur, kata Abdullah bin Abbas. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau berkata, karena saya melihat ada bintang berekor melesat di langit menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhan dimulai. Sepanjang malam saya hanya banyak berdoa, menangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya, besok dukhan dimulai. Itu keyakinan beliau malam tadi. Kenapa? Beliau melihat ada bintang berekor atau meteorit ya, atau asteroid sedang bergerak melesat menuju bumi. Sekelas Ibnu Abbas mencocokkan apa yang beliau nampak ini dengan ayat Allah tentang hantaman ruang angkasa yang datang dari ruang angkasa menabrak bumi. Hasil tabrakannya menimbulkan gelap gulita selama 40 hari 40 malam seperti yang diceritakan Rasulullah SAW yang disebut dalam peristiwa Ad-Dukhan. Satu tanda besar kiamat yang pertama ya. Salah satu tanda besar kiamat nomor satu adalah dukhan. Dan dukhan itu diawali dengan hantaman meteor menabrak bumi yang menghentikan semua teknologi. Ibnu Abbas melihat asteroid, melihat meteorit itu menuju ke arah bumi, lalu beliau memperbanyak malam itu taubat, istighfar, berdoa, ya berzikir, memperbanyak ibadah. Besok dukhan dimulai. Oke, saudaraku dan sahabatku. Ini juga praktik cocok logi kan? Kalau kita ingin katakan cocok logi itu adalah sesat, maka sahabat sudah melakukannya. Namun sekali lagi, mereka meyakini itu untuk dirinya. Dan itu tidak ada salah dengan dia meyakini begitu, ibadahnya makin hebat. Zikirnya makin serius. Ini salah satu dari sumber energi yang dimiliki oleh seluruh sahabat. Mereka sangat yakin kiamat itu sudah sangat dekat. Dan dengan itu menjadikan mereka berkesimpulan bahwa tidak ada waktu untuk berleha-leha dalam hidup ini. Waktu sudah sangat dekat, ya. Hampir persis kita hari ini sibuk bercerita ya tentang kejadian-kejadian, dan itu ada dalam hadis Nabi. Kejadian begini, ada dalam hadis Nabi. Lalu kita bercerita, lalu kita berkesimpulan, ini akhir zaman, ini akhir zaman, udah dekat. Setiap orang-orang yang punya hati, punya wawasan, punya pandangan, bicara bisik-bisik, ini akhir zaman, udah dekat ini, udah dekat sekali. Udah dekat huru hara, udah dekat perang dunia ketiga, udah dekat kemunculan ini dan datangnya dukhan, udah dekat. Hampir-hampir seperti itu diskusinya para sahabat pada masa itu. Dan setiap sahabat sekali lagi mencoba melakukan praktek cocok logi. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada fenomena yang nampak di lapangan. Mereka lakukan penyesuaian. Supaya apa? Supaya keyakinan mereka itu tetap seger, ya, tetap terawat dan terjaga. Karena dampaknya positif sekali. Apa dampak positifnya? Akhirnya seluruh sahabat tidak mau main-main, tidak mau santai dalam hidup ini, tidak mau berleha-leha, bahkan hampir-hampir tidak punya masa untuk vakansi, untuk berwisata, untuk ngabiskan masa. Mereka benar-benar serius menjadi orang yang paling berguna, paling bermanfaat, paling banyak pahalanya, paling baik posisinya di sisi Allah SWT. Antara satu dengan yang lain saling berlomba-lomba, mana di antara mereka yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi dan paling hebat di sisi Allah SWT. Dan mereka menghadapi musuh seperti seolah sedang menghadapi pintu surga yang bergerak terbuka. Jadi bergerak melesat menghadapi musuh itu penuh gairah, penuh semangat, tidak ada sedikit pun cinta hidup, tidak ada sedikit pun cinta dunia. Mereka benar-benar maksimal. Ini sekali lagi rahasia terbesar kenapa akhirnya para sahabat menjadi khairu ummah ukhrijat linnas.
Pengantar ini tentu saja akan menjadikan kita bertanya, apa sih rahasia besar ada di balik pengkajian akhir zaman? Rahasia besarnya adalah ana, antum, anda, kita semua akan menjadi manusia yang sangat menghargai waktu, yang sangat menghargai hidup, yang sangat menghargai setiap peluang dan kesempatan yang ada, lalu kita ada di pentas itu dalam bentuk tampilan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara dan sahabat tercinta. Kalau sekali lagi ada yang bertanya, untuk apa kita mengkaji ini? Agar kita lebih tahu diri, agar kita juga mawas diri, agar kita juga bersiap siaga, agar kita juga memperbanyak persiapan amal soleh yang akan dijadikan bekal bawaan yang menyelamatkan kita di kehidupan yang pasti akan datang. Agar kita memiliki powerful untuk berbuat, bergerak, bertindak tanpa jeda, tanpa manja. Begitu ya, mudah-mudahan mukaddimah ini menjadikan antum, kami dan kita semua lebih buka mata, buka pikiran, buka hati, dan siap mendengarkan pembahasan kita di episode-episode berikutnya di kajian membedah akhir zaman secara total, secara tuntas dengan Bismillahirrahmanirrahim.